Halo guys, kenalin aku Cindy. Di sini aku mau tanya, kalian pernah nggak sih ketemu orang yang kalau dikasih tahu sedikit langsung tersinggung? Atau mungkin kalian pernah punya temen yang kalau lagi ada masalah malah susah banget diajak ngobrol. Tapi pernah nggak kita berpikir, janjian bukan cuma orang lain yang kayak gitu, tapi kita juga pernah ngelakuin hal yang sama. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol tentang sesuatu yang menurut aku tuh penting banget dalam kehidupan sehari-hari, yaitu emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Karena menurut aku, pintar secara akademik itu penting banget, tapi kita juga perlu tahu gimana caranya memahami, mengendalikan, dan merespon emosi kita sendiri maupun emosi orang lain. Jadi kali ini kita akan bahas ciri-ciri orang dengan emotional intelligence yang rendah, sekaligus gimana cara kita bisa meningkatkannya. Dan tenang aja, konten ini bukan untuk menghakimi siapa-siapa. Kita bahas ini sambil belajar, karena aku sendiri juga masih terus belajar. So, let's go. Ciri-ciri orang dengan emotional intelligence yang rendah. Yang pertama, sulit mengendalikan emosi. Misalnya, gampang baper, gampang tersinggung, mudah meledak, atau bahkan overreact sama hal-hal kecil. Contohnya ya, ada seseorang yang cuma bercanda sedikit, tapi marahnya tuh langsung besar banget, kepikiran seharian. Nah, reaksi yang kayak gini nih menunjukkan lemahnya self-regulation, yaitu salah satu bagian penting dalam emotional intelligence. Bukan berarti kita nggak boleh marah atau sedih ya. Kita tetap boleh merasakan semua emosi itu. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Yang kedua, kurangnya empati. Orang dengan empati yang rendah biasanya sulit memahami perasaan orang lain dan cenderung cuek dengan keadaan di sekitarnya. Misalnya, teman kamu lagi sedih banget karena baru mengalami sesuatu yang berat lah dalam hidupnya. Terus kamu bilang, ya udah, move on aja, jangan dipikirin. Mungkin niatnya sebenarnya baik, kita ingin membantu supaya dia nggak terlalu sedih. Tapi masalahnya kalimat itu nggak ngebantu, karena ketika seseorang sedang sedih, terkadang dia nggak butuh solusi, dia cuma butuh didengarkan, dia mau dimengerti. Nah, empati yang rendah bisa menjadi salah satu tanda bahwa emotional intelligence seseorang masih perlu dikembangkan. Yang ketiga, terlalu defensif. Misalnya, kita dikasih masukan, tapi bukannya mendengarkan, kita malah langsung merasa diserang. Lah, emang gue salah? Lu juga pernah kali kayak gitu? Kenapa cuma gue yang disalahin? Akhirnya kita malah sibuk cari kesalahan orang lain daripada mencoba melihat kesalahan diri sendiri. Padahal menerima kritik bukan berarti kita adalah orang yang buruk. Justru dengan mau menerima masukan, kita jadi punya kesempatan untuk introspeksi dan berkembang. Yang keempat, gak bisa menempatkan diri atau kurang peka dalam situasi sosial. Contohnya, bercanda terlalu kasar, padahal suasananya itu lagi serius, atau ngomongin hal yang sensitif di waktu yang gak tepat. Dan yang lebih parah, kita gak sadar kalau perkataan atau tindakan kita itu ternyata membuat orang lain gak nyaman. Makanya, emotional intelligence ya juga berkaitan dengan kemampuan kita untuk membaca situasi. Kapan waktunya bercanda, kapan waktunya serius, kapan harus bicara, dan kapan lebih baik diam. Yang kelima, menyangkal atau menghindari emosi. Misalnya nih, sebenarnya kita lagi stres, sedih, atau marah, tapi ketika ditanya malah bilang, apaan sih, gue biasa aja, padahal mukanya ditekuk seharian. Nah, yang seperti ini juga bisa menunjukkan kurangnya emotional awareness guys, yaitu kemampuan untuk menyadari dan mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Karena sebenarnya mengakui kalau kita sedang marah, sedih, kecewa, atau stres itu bukan berarti kita lemah. Justru dengan mengakui emosi tersebut, kita bisa lebih mudah memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri kita. Pernah ketemu orang yang kayak gini? Atau jangan-jangan kamu yang kayak gini? Eits, jangan langsung tersinggung dulu, karena sebenarnya kita semua pasti pernah melakukan salah satu dari hal-hal yang aku sebut tadi. Jadi, daripada sibuk menunjuk orang lain, yuk kita coba perbaiki diri kita sendiri. Terus kalau ada yang tanya, gimana sih cara meningkatkan EQ atau emotional intelligence kita?
Oke, sekali lagi konten ini bukan bermaksud untuk menggurui ya. Aku juga bukan orang yang paling jago dalam pengelola emosi, aku pun masih belajar. Jadi anggap aja kita belajar bareng-bareng ya guys. Yang pertama, meningkatkan self awareness atau kesadaran diri sendiri. Kita harus mulai belajar mengenali emosi kita sendiri. Coba ketika kita sedang merasa sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sedang kita rasakan? Kenapa aku kayak gini? Ada apa sih sebenarnya dalam diri aku ini? Misalnya kita sedang marah, jangan langsung bereaksi guys. Coba berhenti sebentar dan cari tahu. Aku sebenarnya marah karena apa ya? Karena terkadang yang membuat kita marah bukan hanya kejadian yang terjadi sekarang, tapi ada emosi lain yang udah menumpuk nih, yang menumpuk sebelumnya dicampur dengan emosi yang sekarang. Dengan mengenali emosi, kita jadi lebih mudah menentukan bagaimana harus meresponsnya. Yang kedua adalah self-regulation atau kemampuan mengatur emosi. Misalnya kalian lagi marah banget, jangan langsung bahas chat, jangan langsung ngomong, dan kalau bisa jangan langsung mengambil keputusan. Tenang dulu, tarik nafas, tahan sebentar, kasih diri kita waktu untuk berpikir. Coba juga lihat situasinya dari perspektif orang lain. Kalau aku ada di posisi mereka, kira-kira aku akan melakukan hal yang sama nggak? Kenapa mereka sampai melakukan atau mengatakan hal tersebut? Karena ketika kita sedang emosi, yang paling dominan itu bukan logika guys, tapi ego. Kita ingin membela diri, ingin menang, ingin dianggap benar. Padahal dalam sebuah konflik ya, yang paling penting bukan selalu tentang siapa yang menang, tapi bagaimana masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga adalah mengembangkan empati. Dan menurut aku, empati bisa dimulai dari hal yang sederhana banget, yaitu mencoba memahami perspektif orang lain kepada kita. Coba dengarkan ketika seseorang sedang berbicara, bercerita, tanpa langsung menyela. Dan buru-buru memberikan nasihat. Coba pikirkan apa alasan mereka, apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan. Kalau aku berada di posisi mereka, kira-kira bagaimana ya perasaanku? Kita juga bisa memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada bicara mereka. Menurut aku, mengembangkan empati bisa dimulai dari active listening, yaitu benar-benar mendengarkan untuk memahami, bukan hanya mendengarkan untuk membalas. Tapi tentunya meningkatkan emotional intelligence itu gak instan ya guys, gak ada yang instan. Gak mungkin hari ini kita belajar tentang EQ, besok langsung jadi manusia paling sabar sedunia. Semuanya butuh proses dan latihan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya melakukan self-reflection setiap hari. Sebelum tidur, coba tanyakan, hari ini aku paling banyak merasakan emosi apa? Ada nggak perkataan atau tindakanku yang mungkin menyakiti orang lain? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik ya besok? Dan jangan lupa, kita juga bisa meminta feedback dari orang-orang terdekat yang dekat dengan kita. Misalnya nanya ke temen, menurut lo gue sekarang udah lebih baik belum dalam mengelola emosi dibanding yang kemarin? Terus menurut lo gue udah lebih mindful belum? Kadang kita gak sadar dengan kekurangan diri sendiri, dan feedback dari orang lain bisa membantu kita melihat sesuatu yang selama ini kita gak sadari. So yeah, that's it. Jadi emotional intelligence itu bukan tentang gak pernah marah, gak pernah sedih, atau selalu bisa mengontrol diri sendiri dengan sempurna. Kita bukan malaikat guys, soalnya kita tetap manusia, kita pasti punya emosi. Yang penting adalah bagaimana kita mengenali emosi tersebut, mengelolanya, dan memilih bagaimana cara kita meresponsnya. Dan menurut aku, menjadi lebih dewasa secara emosional bukan berarti kita berubah menjadi orang yang paling sempurna, tapi kita menjadi versi diri kita yang sedikit lebih baik dari kemarin. Thank you ya udah nonton sampai akhir. Jangan lupa senyum, jangan lupa jaga diri, dan yang paling penting, jangan cuma pintar membaca emosi orang lain, tapi belajar juga membaca emosi diri sendiri. Bye guys, stay kind, stay mindful, and keep growing. Terima kasih.